Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masuk ke sesi berikutnya dari sesi tanya jawab. Bu, Pak, ada yang mau nanya? Silakan Ibu, boleh. Nama dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni dari Majelis Taklim Al Muhajirin Bulak Macan Permai Bekasi Utara. Pak Habib, Pak Ustadz, saya mau menanyakan, kenapa ya begitu dekat dengan malam Lailatul Qadar kok saya banyak sekali cobaan dalam hal, terutama dalam hal beribadah. Misalnya saya mau sholat tahajud ketiduran, saya mau ke masjid ketiduran. Kenapa ya Pak Ustadz? Benar. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini masalahnya ibu sama mas saya loh Bu, ya. Saya mau ke lokasi syuting tadi hampir ketiduran juga. Tapi ini emang bentuknya macam-macam ya. Ada yang ketiduran, ada yang males atau menunda-nunda ya, dengan sengaja atau yang lainnya. Baik, mungkin untuk Habib silakan Habib. Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibadah kita ketiduran ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama karena memang kelelahan berarti harus disiasati tidurnya, disiasati istirahatnya, disiasati termasuk pola makan. Jangan kujuk-kujuk buka puasa langsung gorengan 10, lontong 15. Waduh itu mah sudah pasti ngantuk, gula darahnya naik ya Ibu ya. Kalau sudah disiasati kok masih berat juga kita untuk beribadah, perhatikan sekali lagi apa yang kita makan. Apakah makanan kita halal? Adakah yang syubhat di situ? Atau caranya apakah sudah halal? Atau pandangan kita? Apakah kita ada memandang yang haram? Saya ingatkan berkali-kali di acara yang sama bahwa pandangan haram ada dua. Yang pertama melihat sesuatu dengan syahwat. Yang kedua memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Auzubillah min dzalik. Adakah lisan kita berucap yang salah? Adakah telinga kita mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena semua keharaman yang kita konsumsi, syubhat yang kita konsumsi membuat kita berat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Itulah kenapa kalau para suami, bapak, kepala keluarga yang Allah kasih kesempatan mencari nafkah untuk keluarganya, ketika dia menggunakan kesempatan tersebut memberikan makanan yang haram kepada keluarganya adalah kejahatan yang luar biasa karena dia membuat keluarganya menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah. Jaga makanan kita dari kehalalannya, jaga pola hidup kita karena semua itu harus diikhtiarkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun gak ada kesempatannya untuk sholat tahajud, barangkali di antara semua sholat tahajud ada 2 rakaat saja yang khusyuk, yang kita lakukan dalam kekhusyuan, ketakutan, fokus sama Allah Subhanahu wa taala, penuh penghambaan, penuh penghayatan. 2 rakaat saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 2 rakaat tersebut lebih bernilai daripada 1000 bulan. Allahu akbar. Dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya ibu-ibu wajar ya Bu ya. Bu, kalau ibu lagi siapin sahur ya Bu ya. Bapak-bapaknya ngapain Bu? Tidur. Betul apa betul Pak? Oh yang jawab ibu-ibu juga betul.
Makanya wajar Bib ya kan? Betul, Karena nyiapin makanan sahur, udah kelar nyiapin makanan juga bantu ngeberesin ya Bu ya. Langsung tidur nggak Bu habis sahur Bu? Enggak, iya Bib ya kan? Berarti mudah-mudahan Allah beri pahala keberkahan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Nyiapin sahurnya ibadah lebih dari sholat. Kasih Allah. makan satu orang mukmin lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Silakan kita lihat pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan medsos ini. Ada nggak pertanyaan medsos? Silakan kita lihat. Ini dia Bib. Assalamualaikum. Ustadz Habib, jika saya berdosa banyak, ya berdosa banyak dan saat puasa bolong-bolong, masihkah saya bisa mengejar malam Lailatul Qadar yang tinggal beberapa hari ini? Udah dosanya banyak, puasanya bolong-bolong. Nih sholat nggak nih? Jangan-jangan sholatnya juga bolong-bolong juga ya? Kira-kira masih dapat nggak nih keberkahan malam Lailatul Qadar? Silakan Kiai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari medsos bahwa saya puasanya bolong-bolong. Kemudian apa tadi tuh? Dosanya masih banyak, dosanya masih puasanya banyak. bolong-bolong. Apakah saya masih bisa untuk berharap mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya begini. Semua kan punyanya Allah. Nggih? Semuanya punya Allah. Artinya Lailatul Qadar diturunkan itu pun Allah yang menurunkan. Nanti diberikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fokusnya terhadap Lailatul Qadar, orang yang masih banyak dosa, masih banyak salah. Tapi kalau Allah masih mau menghendaki orang itu mendapatkannya dengan cara dia mencari dan beribadah. Memang dia puasanya bolong, dosanya banyak. Tapi ketika malam itu dia iktikaf, ketika malam itu dia zikir kepada Allah, ketika malam itu dia qiraatul Quran, apakah itu dia mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya iya. Sebab Al-Qur'annya sudah jelas. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu diturunkannya pada malam itu dan orang itu beribadah. Urusan dia ada dosa, urusan dia puasanya bolong-bolong, itu ada catatan, itu ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang pendosa pun bisa masuk surga. Tergantung Allah mengampunkan dosa-dosanya. Nggih napa nggih? Kan di dalam sebuah riwayat sahih dipun jelaskan, pendosa yang luar biasa dosanya. Bahkan dijelaskan dalam riwayat Bukhari itu berkotak-kotak dosanya itu. Dosa semuanya. Dia cuma ada satu aja. Sekotak korek api begitu, berisi begitu. Disuruh menimbang oleh Allah Subhanahu wa taala antara dosa itu dengan amaliyahnya. Yang satu kotak korek api kecil itu dibandingkan dosanya yang berkilo-kilo. Di dalamnya itu ada kalimat yang masih tertancap di dalam dirinya, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih menancap di sini ketika meninggal dunia. Ketika ditimbang semua dosanya terjumplangkan dengan kalimat tauhid la ilaha masih lebih berat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibandingkan dosa yang dia kerjakan. Artinya apa? Seseorang yang punya keimanan, jangankan cuman sekedar itu, artinya mendapatkan Lailatul Qadar. Wong dia berdosa sepanjang masanya saja, tapi dalam hatinya masih ada kalimat tauhid, Allah akan tetap mengampunkan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Tapi catatannya jangan gampang ke. Tahu gampang ke? Meremehkan. Wah, kalau begitu enggak apa-apa deh, saya pendosa, enggak apa-apa deh, saya banyak berbuat dosa, zalim dan seterusnya. Yang penting kan saya nanti bisa ada di dalam diri saya, di dalam ketauhidan saya masih la ilaha illallah. Sinten sing jamin? Siapa yang bisa menjamin kalau kalimat itu masih menempel dalam diri kita? Nggih napa nggih? Memang betul bahwa miftahul jannah biqaulin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid itulah nantinya sebagai pintu untuk
mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kembali ke pertanyaannya, apakah masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Nggih sakit-sakit mawon, tergantung Gusti Allah. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dia pendosa, urusan dia masih berdosa, posone bolong-bolong, bahkan disebutkan oleh Bang David Halik tadi, mungkin sholatnya juga, wah kadang sholat kadang boten, kadang sholat kadang tidak. Andai kan begitu. Tapi kalau Allah masih menghendaki untuk mendapatkan rahmat, tetap akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi saya berikan garis bawah, ojo gampangke. Jangan gampangin, ya. ngeremehkan. Ya, baik. Gini Bang Nggih? Nggih. Baik, terima Barangkali kasih. Habib ada tambahan. Silakan Habib, mungkin mau ada yang ingin tambahkan, silakan Habib. Betul. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan setiap detiknya, setiap kesempatannya untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti puasa yang bolong niatkan untuk dibayar, karena puasa yang ditinggalkan dan sholat yang ditinggalkan adalah hutang kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan hutang harus dibayar. Ibu-ibu, kalau ada yang kasbon sama ibu-ibu nih nggak dibayar, kesel apa enggak? Lah kesel. Kira-kira kalau dia minta sesuatu sama kita, kita ikhlas nggak ngasihnya? Lah kagak. Bagaimana dengan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, penguasa langit dan bumi yang bagiin rezeki kita semua. Kalau kita punya hutang puasa, punya hutang sholat, itu wajib dibayar. Ketika malam Lailatul Qadar, kita ikrarkan pertaubatan kita sama Allah Subhanahu wa taala, janji sama Allah bahwa kita akan membayar semua hutang kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, utang puasa dan utang salatnya. Ketika itu kita akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Saya punya life hack atau cara, insya Allah Allah antarkan kita ke malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sholat setengah malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan sholat setengah malam berikutnya. Maka barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Meskipun ibu-ibu nggak sholat pada malam hari itu, meskipun ibu-ibu lagi ngomel-ngomel ke suaminya, tapi ibu-ibu sedang terhitung lagi sholat kalau sholat isya berjamaah. Begitu juga dengan bapak-bapaknya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib. Kita lihat lagi nih, ada sosmed satu lagi. Ya, kita lihat pertanyaannya dari sosmed. Ustadz, saya udah mokel. Apa sih mokel? Batal ya? Batal diam-diam. Saya sudah mokel beberapa kali karena terlalu lelah bekerja dan karena tergiur dengan es belewah. Bagaimana saya minta ampun ke Allah karena aku hilaf. Hilaf sih makan es belewah. Niat. Silakan Habib, ya Habibi silakan. Bismillah, Habib. Ini kayaknya pertanyaan anak-anak milenial nih Bib nih. Mokel itu ibu-ibu masuk ke ruangan berhorden, tahu? Ruangannya ada hordennya, menunjuk layar touchscreen, teng, habis itu dari layar itu keluar lauk, ya, alias warteg. Itu mokel maksudnya ya, makan siang-siang saat kita berpuasa. Gimana cara tobatnya? Saya pengen dapat kesempatan malam Lailatul Qadar, tapi saya suka khilaf, saya kumur-kumur, kok nggak taunya ketelan itu kumur-kumur ya, nggak taunya yang dikumur adalah es belewah. Aduh, sama aja ya. Gimana cara tobatnya? Tadi bertaubat adalah mengakui kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi, yang ketiga kalau ada hak orang lain harus dituntaskan atau minimal minta ridho kepada orang tersebut. Bagaimana dengan hak Allah? Puasa, sekali lagi saya ulangi, hutang kita terhadap Allah. Berarti apa? Berjanji untuk membayar hutang puasa kita. Karena saat kita batal, kita dosanya itu dari tiap kunyahan itu dosa, tiap suap itu dosa, tiap tegukan dosa. Itu dosa kita saat membatalkan puasa kita. Dari tiap teguk, tiap suapan, tiap kunyahan berdosa. Ketika makin mengunyah, makin bertambah dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Minta ampun, minta maaf sama Allah dan berjanji bahwa kita akan membayar hutang puasa kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala kalau Allah panjangkan umur kita. Setelah bulan suci Ramadan, begitu hari kedua langsung bayar.
Karena kita nggak tahu, kata Ustadz tadi, kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling muda di ruangan ini? Kayaknya mas saya ya. Yang lebih muda dari yang paling muda di ruangan ini, ada yang udah lebih dulu dipanggil sama Allah? Banyak. Siapa yang paling sehat di antara kita? Yang paling lebih sehat dari yang paling sehat di ruangan ini. Ada yang sudah dipanggil sama Allah? Banyak. Saking sehatnya kalau beli takjil, dia tanya, ini masaknya pakai minyak zaitun apa minyak goreng? Dia tanya tuh saking sehatnya. Tapi sudah lebih dulu dipanggil sama Allah. Ada yang perutnya six pack luar biasa. Saking sehatnya Ustadz. Kalau saya kan one pack ini. Malah katanya One big happy pack. one big happy pack, iya. Malah katanya test pack kayak orang hamil. Kalau saya one pack ini. Kalau ini orang six pack, udah lebih dulu dipanggil Allah. Ada banyak lebih sehat dari kita udah dipanggil. Lebih muda dari kita udah dipanggil. Siapa yang menjamin umur kita akan panjang selama bulan suci Ramadan? Maka taubat mulai sekarang, mulai saat ini termasuk saat nanti kita berhadapan dengan malam Lailatul Qadar. Baik ya Allah, Bu. Pak. Kuncinya adalah memohon ampunan kepada Allah. Kalau kita udah mohon ampun pada Allah, kita beristighfar, kita bertobat pada Allah, doa-doa kita insya Allah bisa diijabah oleh Allah. Karena bisa jadi dosa itu menghalangi dikabulkannya doa-doa kita. Ya, jadi banyak minta ampun kepada Allah. Baca Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Dan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal Baraya.